Siang hari ini kita akan membahas tentang Islam. Ya, nanti insya Allah guru kita Ustadz Hilmi akan menyampaikan panjang lebar, namun saya ingin menyampaikan dulu sebenarnya kalau kita bicara Islam secara bahasa itu apa? Kalau ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, anak-anakku sekalian belajar tentang Islam, itu kalau kita mondok selalu kalau kita membahas satu masalah, itu di pondok itu selalu dikatakan ada makna lughawi, ada makna istilahi atau syar'i, ya. Lughatan au syar'an au istilahan. Selalu dua itu berkelindan, ya. Ketika kita bicara tentang masalah Islam, secara bahasa Islam itu apa? Nah, Islam secara bahasa itu asal katanya Islam itu masdar. Kalau di dalam nahwu sharaf ya masdar itu artinya adalah kata benda. Yang dia adalah min fi'lin, berasal dari fi'il aslama yuslimu islaman, gitu ya. Jadi Islam itu adalah dari fi'il aslama yuslimu islaman. Kemudian apa makna kalimatul Islam? Apa sih sebetulnya makna Islam itu? Para ahli bahasa menyatakan makna Islam itu salah satunya adalah maknanya aslamul wajhi. Aslamul wajhi, Bapak Ibu sekalian, artinya adalah siap untuk menyerahkan diri. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillah." Ya. Katakanlah wahai Muhammad, siapa yang lebih bagus agamanya daripada orang-orang yang aslama wajhahu lillah, yang menyerahkan dirinya kepada Allah. Jadi makna Islam yang pertama, dia menyerahkan diri sama Allah. Kalau dia di dalam hatinya dia tidak yakin sama Allah, dia tidak mau nurut sama Allah, belum disebut sebagai Islam yang sempurna, ya. Jadi makna pertama itu adalah kita serahkan diri kita sama Allah, siap untuk diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, Bu? Bu, sehat, Bu? Bapak-bapak sehat, Pak? Iya. Udah makan belum? Belum, Bib. Nanti habis ceramah baru makan. Bapak Ibu sekalian, itu makna yang pertama dari Islam. Makna yang kedua apa? Makna yang kedua kata para ulama, Islam itu juga bermakna al-istislam. Ya. Kenapa? Artinya apa al-istislam? Al-istislam itu artinya tunduk dan patuh. Kalau ada namanya Muslim tapi dia nggak tunduk sama patuh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu berarti dia belum sempurna Islamnya. Kenapa begitu, Bib? Karena Allah katakan fala warabbik, tidak sekali-kali demi Tuhanmu, kata Allah. Ya, la yu'minun, mereka itu belum beriman kepada Allah. Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum, sampai mereka menyerahkan semua urusan mereka untuk diatur oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Thumma la yajiduna fi anfusihim haraja, bukan hanya menyerahkan semua urusannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga dalam hati mereka nggak ada keberatan. Ada orang nyerahkan, ya udah gimana Rasulullah aja, saya ngikutin aja, tapi dalam hatinya kayaknya nih nggak adil ini, gitu ya. Masya Allah. Kalau seperti itu kita belum beriman secara sempurna, karena ayat tadi dikatakan begitu, ya. La yajiduna fi anfusihim haraja mimma qadaita wa yusallimu taslima, ya. Dan mereka tunduk patuh kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu makna yang keberapa, Bu? Kedua. Berarti udah makan ya, Bu, ya? Kalau belum, ya berapa ya tadi? Makna yang kedua. Makna yang ketiga kata para ulama, Islam itu juga bermakna salim. Salim artinya adalah suci, bersih. Kalau tadi yang pertama adalah kita tunduk sama Allah sepenuhnya. Yang kedua kita patuh kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga hati kita harus bersih, ya. Ada nggak, Bu, yang bilang saya mah yang penting hatinya aja bersih? Betul?
badan mah nggak apa-apa lah gitu. Yang penting hatinya dijilbabin, betul? Ya. Kalau gitu telanjang aja sekalian. Jadi hati kita memang harus kita jaga, tapi bukan berarti badannya nggak dijaga, semua harus dijaga ya. Zahiran wa batinan, duniawiyan wa ukhrawiyan, dua-duanya semua. Ya nggak bisa dipisah-pisahkan. Nah, jadi yang ketiga adalah hati. Artinya apa? Nggak boleh kita jelek hati sama orang. Nggak boleh kita punya penyakit hati. Bersihkan hati kita. Kata Allah, illa man atallaha biqalbin salim. Orang-orang yang selamat nanti di akhirat adalah hanya orang-orang yang datang kepada Allah dengan hati yang bersih. Dia nggak ada jelek hati sama orang, nggak ada suuzon sama orang, nggak ada juga fitnah sama orang, nggak ada ngomongin orang, nggak ada jelekin orang, nggak ada juga sombong sama orang. Tapi hatinya adalah putih bersih. Mudah-mudahan kita termasuk ya Bu. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Itu makna yang keberapa Pak? Jangan dikasih tahu Bu. Mau nanya bapak-bapak udah makan belum? Yang keberapa Pak? Yang ketiga udah bocor tadi. Baik. Makna yang berikutnya adalah makna yang keempat. Kata para ulama ahli bahasa, makna Islam yang keempat adalah salam. Salam artinya adalah membawa keselamatan. Kalau tadi salim artinya hatinya suci bersih. Kalau sekarang membawa keselamatan sama orang lain. Artinya apa? Suka nolongin orang, suka bantu orang, suka ngasih sodakoh ya. Pokoknya kerjanya adalah kemana-mana dia membawa keselamatan. Maka orang Islam itu kalimat salamnya gimana? Assalamualaikum warahmatullahi, keselamatan semoga atas kamu. Ya Bu, baiknya begitu? Baik ya Pak. Kerjanya doain orang kemana-mana. Assalamualaikum. Ketemu sama orang aja doain. Ya. Ada orang yang ketemu sama orang mukanya udah cembetut gitu kan, nggak kemudian ada senyum. Kalau umat Islam nggak disuruh begitu ya. Nah itu yang keberapa Pak? Ya, kenyang berarti. Yang terakhir kata para ulama, makna Islam itu adalah silmun. Silmun artinya adalah kedamaian. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, kalau masuk ke dalam agama Islam, masuklah secara keseluruhan, jangan setengah-setengah. Di situ silmun artinya adalah kedamaian. Orang yang benar Islamnya hidupnya akan damai dunia dan akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.